Fenomena angin kencang yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini membutuhkan mitigasi yang tepat. Menurut Guru Besar MIPA UB, Profesor Adi Susilo, angin membutuhkan penyaluran untuk masuk dan keluar sehingga ruang gerak angin jangan dihambat yang dapat berakibat kerusakan bagi kondisi sekitarnya. Selain itu, penebangan dahan dan ranting yang sudah tua di jalan juga dapat menjadi mitigasi angin kencang. Guru Besar MIPA Universitas Brawijaya Profesor Adi Susilo mengatakan bahwa proses mitigasi terhadap fenomena angin kencang dapat dilakukan secara bersama-sama. Menurut Adi, angin tersebut membutuhkan ruang untuk masuk dan keluar sehingga ruangan yang terbuka dapat menjadi cara untuk melewatkan gerak angin tersebut. Selain itu, menurutnya mitigasi untuk kepentingan publik dapat dilakukan dengan menebang dahan atau ranting pohon yang sudah tua di pinggir jalan. Penebangan ini merupakan antisipasi agar jika terjadi angin kencang pohon tidak roboh dan menimpa warga atau bangunan di sekitarnya. Jadi yang jelas mitigasi bencana angin puting beliung kan begitu ya. Kalau mitigasi itu berarti kita melihat secara pribadi-pribadi rumah-rumah tempat tinggalnya dilihat nanti kalau ada angin itu kira-kira terbawa atau tidak. Yang jelas kalau terjadi sebuah angin besar, berilah ruang untuk angin itu masuk sedikit, karena apa? Ketika angin itu mengalir, tekanannya itu sebetulnya adalah mempunyai tekanan yang rendah, sehingga di situ nanti akan bisa, kalau seandainya kita tutup bisa akan mengangkat. Kenapa sampai bisa mengangkat? Karena itu di dalamnya itu tekanannya di dalamnya itu adanya angin mengalir itu begini. Tekanannya itu akan tinggi sehingga nanti kalau tidak kita kasih ruang itu bisa mengangkat. Justru kasihlah itu ruang untuk angin itu bisa mengalir memenuhi itu supaya tekanannya sama. Kalau tekanannya sama tidak akan membawa barang-barang ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang daerah-daerah luar itu pihak-pihak kita dan juga pemerintah bareng-bareng ya, itu harus memperhatikan di sekitar kita pohon-pohon yang sudah tinggi-tinggi mestinya harus kita pangkas dan sebagainya. Yang kita nggak boleh memangkas sendiri ya. Yang kalau di pinggir jalan itu adalah pemerintah itu. Yang ketiga itu pohon-pohon yang memang akar-akarnya diperkirakan sudah nggak kuat itu mestinya sudah mulai ditebang atau bagaimana diperlakukan supaya nanti ketika ada angin tidak sampai ambruk itu. Selanjutnya ya pohon-pohon yang propos itu juga perlu untuk terus dideteksi, karena apa? Pohon propos berarti agak tidak kuat, nanti bagaimana perlakuannya, pengurangan dahannya atau bagaimana. Kalau untuk memotong mungkin nanti sayang atau dianggap nanti tidak perlu lingkungan, berarti harus juga ada perlakuan yang lain, jangan sampai mengenai infrastruktur kita. Mitigasi terhadap angin ribut ini dapat dilakukan secara bersama-sama terutama pada area yang berkaitan dengan kepentingan publik. Adi berharap agar warga memiliki kewaspadaan tersendiri pada saat melakukan aktivitas di luar ruang.